Halo teman-teman. Kita sekarang bicara tentang gelombang cahaya ya. Salah satunya adalah interferensi cahaya celah ganda. Nah, interferensi celah ganda ini disebut juga interferensi dari namanya siapa? Young ya. Nah, itu. Apa itu interferensi? Interferensi adalah, coba kita ya pahami per katanya. Perpaduan antara dua atau lebih gelombang cahaya ya. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Ada sebuah sinar di sini, misalkan itu. Kemudian si sinar tersebut karena di sini ada dua lubang ya. Tentu nantinya yang satu lewat yang atas, yang satu lagi lewat yang bawah. Nah, di sini kan akan membentuk sinar baru gitu ya. Nah, sinar baru, kemudian nanti si sinar-sinar ini akan bertemu atau berpadu. Makanya di sini perpaduan antara dua atau lebih gelombang cahaya. Sampai sini. Nanti kan akan ketemu gitu dua sinarnya ini, ya. Nah, si sinar ini hasilnya gimana, Kang? Hasilnya menghasilkan pola tertentu. Pola apa? Pola gelap sama pola terang, ya. Nah, di sini kalau misalkan dia kontrus, di sini ada interferensi itu ada dua, ada yang disebut interferensi maksimum atau konstruktif. Jadi kalau kalian nanti ketemu yang ini ya, konstruktif itu tuh akan menghasilkan namanya adalah cahaya berupa terang ya. Di sini terang. Nah, kalau misalkan hasilnya adalah interferensi minimum, itu nanti hasilnya berupa pola gelap gitu. Karena di sini pertemuannya banyak, maka menghasilkan pola-pola yang banyak juga. Mana acuan dasarnya? Acuannya adalah di terang pusat ini. Gitu ya. Oke. Sampai sini bisa mengikuti? Jadi, yang disebut interferensi adalah perpaduan dua gelombang yang menghasilkan pola tertentu. Pola apa? Pola terang sama pola gelap. Pola terang dihasilkan ketika kedua sinar cahaya ini, yang ini nih ya, itu saling menguatkan atau konstruktif ya, bahasa fisikanya itu, atau bernilai maksimum. Paham? Satu lagi, pola gelap dihasilkan oleh apa? Sinar-sinar yang minimum gitu, destruktif, saling melemahkan gitu ya. Jadi di sini itulah tentang interferensi cahaya. Lanjutkan. Syaratnya gimana? Syaratnya cahayanya itu harus bersifat koheren. Yang disebut koheren apa? Cahaya itu harus memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama serta beda fase yang tetap. Oke. Kakak gambarkan lagi. Nah, lalu apa simbol-simbol yang ada di sini? Rumusnya apa, Kak? Rumusnya ini nih, ya. Nih. dy per L sama dengan M kali lambda. Jadi ini cara bacanya gini. dy per L sama dengan M kali lambda. Atau bisa juga D sin theta sama dengan M kali lambda. Oke. Hapus dulu ya. Nah, D itu apa? D itu coba lihat keterangannya nih. Ya. Keterangannya bahwa D itu adalah jarak antar celah. Di gambar yang mana, Kak? Di gambar itu, nah ini tuh ada celah nih. Ini lubang. Nah, yang disebut D itu adalah jarak antar lubang ini. Ini kita sebut sebagai D. Lalu, simbol yang harus kalian pahami juga adalah sudut. Nah, sudut deviasi itu adalah sudut yang ini nih. Ini ada sudut kan? Nah, itu adalah sudut deviasinya. Kemudian order nanti ya, Y itu adalah jarak pola terang ke terang pusat, pola gelap atau, nah di sini di gambarnya itu bukan P ya, tapi Y ya. Nah, jaraknya ini nih, contoh terang pusat ke sini ke terang ke N. Nah, itu tuh adalah jaraknya. Kalau kita ukur berapa jaraknya dalam bentuk meter, itu adalah Y ya. Y sudah.
lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu menunjukkan sinar yang digunakan apa gitu. Ya. Nah, kemudian L itu adalah jarak layar, jarak celah ke layar dari sini sampai sini itu adalah L-nya. Oke. Jadi rumusnya adalah, hapus lagi ya. Rumusnya dy per L sama dengan M kali lambda gitu. Nah, atau kita sebut juga Y sama dengan apa? M kali lambda ya kali L per D gitu. Nah, perhatikan nilai ini bentuknya sama ya, bedanya apa? Terang sama gelap. Jadi kalau terang, ordenya contoh, terang ke 1 berarti masukin M-nya 1. Jadi terang ke 1 itu, nah ini ordenya nih. Ya, itu artinya M-nya 1. Gitu. Jadi masukinnya ke sini, awas jangan salah ya. Kalau terang masukinnya ke rumus ini, kalau gelap masukinnya ke rumus ini. Jadi bukan M lagi tetapi M setengah. Berarti persamaan ini gimana, Kak? Ini untuk yang terang ya. Ini untuk yang terang. Nah, kalau yang gelap bedanya adalah tinggal dikurangi setengah gitu. Lambda kali L per D. Nah, ini adalah untuk yang pola gelap. Itu. Ada yang ditanyakan? Coba kita latihan cara menghitung nilai N-nya ya. Terang pusat ke terang ke 5. Karena ini terang, berarti ininya kita menggunakan yang mana? Yang ini ya. M-nya berapa? M-nya adalah 5 ya. Gitu. Tinggal masukin. Kemudian sedangkan misalkan kalau gelap gimana? Kalau gelap ya, kalau gelap ke berapa sampai terang ke 0? Terang ke 0 sampai gelap ke 3. Berarti M-nya kita masukin 3, tetapi masukinnya hati-hati ke yang rumus interferensi destruktif ya. Jadi M-nya itu berarti 3 dikurangi setengah dulu di sini ya. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, kadang cara kakak gini biasanya. Ya. Kita ambil aja sebuah persamaan umum, Y-nya itu adalah M dikali lambda dikali L per D ya. Nah, ini persamaan umumnya nih. Persamaan umum. Lalu, nah, bedanya di sini nih, cara menghitung M-nya. Sekarang di sana kan ada pola gelap terang ya, secara berurutan. Caranya seperti ini. Kalau misalkan gelap, saya kakak arsir yang ini ya, ini menunjukkan gelap. Nah, ini adalah T0, ini adalah T1, kemudian ini adalah T2. Cara menghitungnya adalah kalau kalian melangkah dari T0 ke T1, itu adalah M-nya sama dengan 1. Begitupun sama, kalau misalkan gelap ke gelap, itu kita misalkan M-nya 1. Paham? Jadi kalau melangkahnya sejenis, itu nilai M-nya 1. Kalau melangkahnya beda jenis, ya kalau beda jenis gimana? Misalkan dari sini, nih dari gelap ke terang, berarti itu M-nya adalah setengah gitu. Nah, sekarang coba latihan. Bisa nggak ngukurnya dari terang pusat? Kan di sini kata kuncinya harus dari terang pusat ya. Nah, saya misalkan dari gelap ke 1 aja bisa nggak? Gitu. Ya. Ini dari T0 ya. Nah, berarti ini misalkan gelap ke 1, kakak pengen sampai sini nih. Berarti ini terang ke 1, terang ke 2, terang ke 3 ya. Oke, dari sini sampai sini berapa? Gitu. Jadi dari gelap ke 1 sampai terang ke 3. Yuk, gimana caranya? Kita langkah dulu ke yang sejenis. Kalau dia mulainya dari gelap ke gelap dulu, berarti ini 1.
Kemudian ini ke sini satu lagi. Kalau yang beda jenis gimana? Setengah ya. Jadi masukinnya adalah 2,5. Di M-nya ini kita ganti 2,5. Jadi M-nya adalah 2,5. Begitu ya. Oke, ini ingatnya. Jadi kesimpulannya, ini rumusnya untuk yang terang atau untuk yang gelap pakai ini. Kalau acuannya dari terang pusat ya. Tapi kalau misalkan secara umum pakainya adalah yang Y sama dengan M kali lambda kali L per D. Tapi M-nya kita harus menggunakan aturan dimana kalau dia ngelangkahnya sejenis dari terang ke terang atau gelap ke gelap itu M-nya 1. Tapi kalau langkahnya beda jenis itu M-nya adalah setengah. Oke, nanti kita latihan soal ya.